think of no one better than our very own Powerful handgun of the pennies. Halo brother, bagaimana kabarnya? Balik lagi bersama saya Bray Conan dan doakan saja terus bisa menghibur kalian semuanya lewat konten alur cerita film ini. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film berjudul Bruce Almighty yang dirilis pada tahun 2003, di mana film ini dibintangi oleh Jim Carrey yang terkenal sebagai pemeran Stanley Ipkiss di film Mask. Tentunya brother-brother semua yang tahu sosoknya akan langsung tergambar bagaimana kejenakaannya dalam berakting yang tidak perlu untuk diragukan lagi tentunya. Dalam film ini dia juga didapuk menjadi pemeran utama yang mana kisahnya dia akan melakukan magang dalam beberapa hari menjadi sosok Tuhan. Bagaimana kecongkahan beliau saat diberi kuasa dan juga kehendak dalam menentukan nasib seseorang? Langsung saja seruput dahulu kopinya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang reporter bernama Bruce Nolan, panggil saja Bruce, ini perawakannya. Kini ia tengah mewawancarai seorang pemilik toko kue yang mana mereka kini tengah membuat sebuah kue jumbo yang belum pernah ada sama sekali di sepanjang sejarah kota Buffalo di New York, Amerika Serikat. Bruce adalah sosok pria yang begitu jenaka dan memiliki selera humor yang begitu sangat kuli. Bahkan perkataannya cukup tajam dan kerap membuat si objek itu malu sendiri. Namun di balik hal itu, Bruce ini memiliki suatu ambisi yang ia ingin raih sejak lama dan sampai saat ini belum bisa ia gapai, yakni menjadi pembawa berita utama seperti Jeremy Teti pada masanya. Dan di usianya yang sekarang menginjak kepala 4, rasa frustasi akan ambisinya itu membuat Bruce kerap uring-uringan, tepuguh dan banyak mengeluh, terlebih sikap kompetisi yang ditunjukkan teman satu kantornya bernama Evan, yang selalu diberikan tugas liputan khusus seolah ia dianak emaskan oleh atasannya. Sementara itu, Bruce hanya mendapatkan liputan biasa-biasa saja dan dianggap tidak penting. Di tengah kehidupan Bruce saat ini, ia memiliki seorang kekasih yang cantik dan baik hati, bernama Grace. Si Grace ini memiliki profesi sebagai guru PAUD, yang mana atas pekerjaannya itu membuat dirinya menjadi sosok pribadi yang begitu humble, jarang gerasa-gerusu, dan selalu berpikir positif. Sehingga tidak jarang dirinya muncul menjadi sosok penenang, dikala Bruce mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. I hear their layouts can be quite goofy butt over here. Dan pada suatu pagi ketika dirinya mengantarkan Grace untuk berangkat mengajar, namun diketahui akan mendonorkan darah terlebih dahulu. Di sana Grace ini memberikan sebuah benda berupa tasbih yang diharapkan bisa jadi jimat keberuntungan untuk Bruce. Namun setelah itu justru si Bruce ini malah langsung mendapatkan sial tatkala dirinya harus terjebak kemacetan panjang, yang padahal pada saat itu ada rapat redaksi yang sangat penting dan tidak boleh ia lewatkan. Not during sweeps week. Are you blind? Dan benar saja, ketika sampai di kantor, rapat tersebut benar-benar sudah berlangsung dan bahkan sudah sampai pada keputusan di mana berita yang akan dimuat dan menjadi berita utama pada hari itu adalah liputan milik si Evan mengenai skandal seks di kantor gubernur yang nyatanya lebih layak tayang dahulu. Sementara itu untuk liputan si Bruce terkait kue jumbo harus ditunda tayangannya. Remember that the newsroom is... And that's You're all day, buddy. Knock it off. Selesai rapat, si Bruce pun langsung melayangkan protes kepada Jack yang selaku pemimpin redaksi, di mana dirinya merasa karirnya terhambat, dan ia pun memohon ingin meliput peristiwa-peristiwa aktual seperti layaknya si Evan. Oleh karena itu, untuk kali ini Jack pun memberikan kesempatan kepada Bruce dan menugaskannya untuk meliput acara hari jadi perahu yang mana lokasinya berada di air terjun Niagara.
Yang mana hal itu pun merupakan siaran langsung dan tentunya cukup mengejutkan Bruce dan membuat dirinya senang bukan kepalang. Pasalnya tugas itu adalah hal pertama kali baginya. Jack, you will not regret this. Live? That's great! Well, he didn't spell it out, but legally he can. Oh my gosh. Yeah, it's good. It's good. It's good. Namun sialnya, ketika acara siaran langsung itu dimulai, Bruce dibuat kaget, perasaan dan harapannya hancur ketika mendengar di studio si Evan pesaingnya selama ini diam-diam ditunjuk sebagai pembawa berita utama, yang mana hal itu adalah posisi yang sangat ia idam-idamkan dan merupakan impiannya sejak lama. Sehingga Bruce pun merasa sudah lengkap semua kesialan yang menimpanya kini, bakatku nafsu dan tak pandai dalam menutupi perasaannya, Bruce pun tiba-tiba melontarkan cacian dan makian yang pada intinya perkataan itu tak pantas untuk diucapkan seorang reporter di hadapan kamera ketika acara siaran langsung. Food's good, Jack. Come on, come on, come on. Opportunities are given to them instead of me. Afraid to freeze your big fat ass off. Come on, what are you doing? Built on a stupid boat with a stupid hat. Got your feet. Put 'em Good away. job. Hey man, I don't want any problems. I don't want. Is it my hair? Oh boy. Eroding beneath me. Atas apa yang dilakukannya itu, Bruce pun harus menerima konsekuensi jika dirinya kini telah dipecat dan diusir tanpa hormat dari kantor tempat kerjanya. WKBW. Dan saat hendak ke parkiran, si Bruce ini malah sempat-sempatnya mendakwahi sekelompok berandalan yang tengah menghardik seorang laki-laki tua tunawisma. Dan seperti yang diduga, karena gaya bicara Bruce yang cukup ngehe dan kelakuan petantang petentengnya sejak orok itu, malah membuat para berandalan tersebut merasa ditantangi. Dan akhirnya mereka kembali untuk mengeroyoknya. Hingga mobil satu-satunya yang ia miliki pun tak luput dari sasaran vandalisme mereka. Ketika sampai di rumah, Bruce yang kini kecewa, marah, hancur hatinya, pokoknya mencampur aduk karena kehilangan pekerjaan satu-satunya yang menghidupinya selama ini, ia pun tanpa tedeng aling-aling meluapkan semua keluh kesahnya di hadapan Grace, sampai-sampai dia menyalahkan Tuhan atas kenaasan yang sudah menimpanya kini. Rasa emosi yang membelenggu dan menutupi rasionalitas pemikirannya itu membuat Bruce menghiraukan masukan yang diberikan oleh Grace dan malah berlalu pergi dengan segala perasaan yang cukup membatu dalam hatinya. Bahkan ketika berjalan mengemudikan mobil meninggalkan rumah, Bruce terus saja ngocoblak tanpa henti sambil sesekali memegangi gelang keberuntungan pemberian Grace waktu itu. Ia berharap kalau benda tersebut bisa sedikit membantu masalahnya. Namun bukannya petunjuk yang ia dapatkan, Bruce malah kembali menerima kesialan untuk kesekian kalinya. Dengan mobil satu-satunya yang ia miliki dan kini tengah rusak parah, paripurna sudah nasib yang sudah diterima si Bruce. Ia tidak henti-henti menggerutu dan menganehkan kenaasan yang padahal ia sadar betul jika malam tadi ia tidak ngimpi modal. Bahkan Tuhan pun di sana tidak luput dari caciannya dan dianggap tidak berperilaku adil terhadap dirinya. Me, almighty smiter. Come on, let me see a little rat. Bruce lantas membuang gelang yang bukannya membawa keberuntungan kepadanya dan malah sebaliknya, yang ada adalah kesialan belaka. Kemudian sebuah nomor tak dikenal menghubungi Bruce lewat pagar. Bagi yang tidak tahu pagar, nih bentuknya. Nah, ini tuh alat komunikasi yang cukup populer pada tahun 90-an, tepatnya sebelum Nokia 3000-an merajalela lah, kerjaman-zaman itulah. Lanjut. Pada saat itu kondisi Bruce yang tidak karuan boro-boro mau meladeni panggilan dari orang yang tidak dikenalnya, yang ada hanya ingin meluapkan emosinya dan melupakannya. Hingga pada keesokan harinya Bruce kembali mendapati panggilan dari nomor yang sama, dan untuk kali ini Bruce yang sudah terlampau emosi pun dengan nekat membanting pagarnya keluar jendela dan meluncur membentur aspal hingga amburadul. Namun sejenak Bruce dibuat kaget ketika masih mendengar pagarnya yang menyala, yang padahal itu sudah tidak mungkin. Dengan perasaan yang penasaran, Bruce pun langsung menghubungi nomor yang masih tertera di pagar tersebut. Dan ketika tersambung, suara di seberang telepon itu mengatakan semua hal yang dialaminya akhir-akhir ini dan menawarinya sebuah pekerjaan yang pada intinya Bruce pun diminta untuk datang langsung ke sebuah tempat.
Tanpa berpikir panjang, Bruce yang belum lama kena pemecatan tidak hormat itu pun langsung mendatangi gedung yang dimaksud. Namun saat tiba, ia langsung dibuat kecewa tatkala gedung yang dimaksud itu nyatanya tidak sesuai dengan ekspektasi dalam benaknya. Tempat itu begitu sepi, bahkan nyaris tak ada kegiatan sedikit pun layaknya sebuah kantor. Namun saat itu, dirinya mendapatkan seorang bapak-bapak tua beruban yang tidak puguh ujug-ujug meminta bantuannya untuk mengepel lantai syah-syaha, dan ia pun tentu menghiraukannya. Giving me a hand with this floor? What? Rain check. I hold you to. 7. That's 7. Sesampainya di lantai ke-7, Bruce lagi-lagi dibuat heran dengan keadaan di sana yang sama sepinya seperti di lantai dasar. Hingga kemudian ia dipertemukan dengan seorang tukang yang tengah memperbaiki jaringan lampu gedung, yang mana ternyata tukang tersebut adalah sosok Pak Tua yang ia temui di lantai dasar gedung itu. Hah? Sampai sejauh itu, Bruce masih belum menyadari dengan siapa dia sedang berhadapan, hingga akhirnya si Pak Tua ini membuka baju tukangnya dan mulai mengungkapkan identitas sebenarnya bahwa dia adalah bosnya di sana. One of you might need a ride home. Beliau juga ternyata mengetahui banyak hal tentang si Bruce ini, termasuk orang tuanya, dan itu dibuktikan dengan banyaknya catatan yang telah si Pak Tua itu arsipkan di sebuah lemari kecil. Karena Bruce yang penasaran, masa ia arsip selama ia hidup hanya disimpan di sebuah lemari kecil, ia pun membukanya. Who are you? I'm God. Satu hal yang membuat Bruce merasa konyol adalah ketika si Pak Tua itu sekonyong-konyongnya menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dan tentunya si Bruce pun tidak serta-merta mempercayainya meski sudah melihat fenomena lemari arsip tadi yang menurutnya itu mungkin hanyalah trik sulap belaka. Kemudian ia pun mencoba menguji si Pak Tua itu dengan beberapa pertanyaan yang tentunya cukup konyol juga. Okay, how many fingers am I holding up? 6, 8, 1, 2, 4. Hingga semua soal itu terjawab, bahkan yang tidak ada pun diadakannya. Bruce masih saja tetap menolak untuk percaya. Sehingga si Pak Tua itu pun harus menegaskannya sekali lagi kalau dirinya adalah Tuhan yang sebenarnya sudah merasa sangat risih dengan segala keluh kesah si Bruce selama ini. Maka dari itu si Pak Tua ini bermaksud untuk memberikan pekerjaannya yang meliputi jabatan dan kekuasaannya kepada Bruce. Dengan tujuan agar Bruce bisa merasakan sendiri bahwa betapa tugas sebagai Tuhan ini bukanlah suatu perkara yang sangat mudah seperti yang dibayangkannya. Sehingga beliau pun akan memberkahi pekerjaannya itu kepada Bruce saat dia meninggalkan gedung tersebut. Alih-alih percaya, si Bruce pun meninggalkan gedung tersebut dan tak memperdulikan si Pak Tua itu. Dan disinilah semua fenomena kekuatan Tuhan itu mulai dimilikinya. Most powerful hand gun of the world. Bruce, no! Lynn! Atas keajaiban yang dialaminya itu, Bruce pun mulai mempercayai siapa sebenarnya si Pak Tua itu, yang kini ujug-ujug ada di hadapannya lagi, dan mengajaknya untuk jalan-jalan sebentar. Pada saat itu beliau menjelaskan peraturan yang harus dilakukan oleh Bruce selama ia memiliki kuasa dan kekuatan Tuhan, yakni tidak boleh mengungkap jati dirinya sebagai Tuhan kepada siapapun, dan tidak diperbolehkan bermain-main dengan kehendak pribadi. Dan sementara itu, si Pak Tua ini akan memilih cuti untuk sementara waktu. That's the beauty of it. This is amazing. See you around, kid. Right? Atas kekuasaan dan kekuatan yang secara resmi telah Pak Tua itu limpahkan, kini Bruce berubah menjadi sosok protagonis yang memiliki rasa percaya diri melebihi siapapun. Dan karenanya, ia kerap berbuat jahil dengan melakukan apa saja yang dia kehendaki. Termasuk membalas dendam terhadap para berandalan yang pernah menghajarnya tempo hari. Oh look, it's the hero. What's up, homie? Yo, brethren!
Pun saat pulang ke rumah, si Bruce ini juga memanfaatkan kekuatannya dengan sedikit mendekorasi langit agar caang bulan dan dikelilingi kelap-kelip bintang dengan tujuan untuk membangun suasana pengenceritan yang menggairahkan sehingga si Grace pun terpuaskan. Dan yang terpenting saat ini adalah terkait nasib pekerjaannya, yang dimana kini dia bisa mengatur sebuah acara ecek-ecek menjadi sesuatu yang sangat menggemparkan, seperti dengan menciptakan meteor jatuh misalnya. Sehingga tak heran jika dalam waktu singkat, wartawan bernama lengkap Bruce Nolan ini terus melejit naik ke puncak kepopularitasan. Saking terkenalnya, sampai-sampai Bruce ini mendapatkan julukan sebagai Mister Eksklusif, lantaran berita yang diangkatnya selalu menjadi trending topik, sekalipun semua kejadian tersebut adalah rekayasa ciptaannya, yang mana hal itu hanya semata-mata ditujukan untuk mencari pengakuan dari orang-orang yang pernah merendahkannya. When the big guy gives the order, you know, you No got... harm. Don't even worry about it, my old friend. Meski demikian, si Bruce ini merasa belum puas dengan kesuksesan yang telah diraihnya selama dia masih belum bisa mengambil alih posisi pembawa berita utama dari pesaingnya, yaitu si Evan. Maka dengan kuasanya tersebut, Bruce pun terus berusaha untuk menghancurkan karir si Evan ini, hingga posisi itu benar-benar berhasil menjadi miliknya. Dallas Coleman, weather. And now, Buffalo. Today, and my tiny little nipples went to Buffalo PD surface today when the mayor, as a response to allegations, when the mayor demanded that the chip. Probably just fine. Dan pada suatu malam, karena dirinya kini sudah mendapatkan gaji yang mucekil, si Bruce pun mengajak kekasihnya Grace untuk bersantap malam, mengenang masa-masa pertama kalinya pacaran di sebuah restoran elit di kota Buffalo. Grace sebelumnya dibuat tidak karuan dan kaget atas ajakannya tersebut, sampai ia mengira jika si Bruce ini akan membuat kejutan yang mungkin akan melamarnya. Namun Grace nyatanya dibuat gondok saat harapannya itu tidak sesuai dengan pemikirannya, yang mana pada saat itu si Bruce ini malah membicarakan tentang dirinya, yang mana diangkat menjadi pembawa berita utama pada saat itu. I got anchor. Yes. Dan saat itulah tiba-tiba pendengaran Bruce dikacaukan oleh suara-suara aneh yang entah datangnya dari mana, dan tentunya itu cukup membuatnya terganggu. Sampai kemudian dia kembali dipertemukan dengan Pak Tua di puncak Gunung Everest. Pada saat itu dirinya menanyakan suara-suara aneh yang mengganggunya, dan ternyata itu adalah suara doa-doa manusia yang Bruce abaikan. Bahkan katanya itu belum manusia satu dunia, melainkan hanya baru wilayah Buffalo saja. Dan jika hal itu didiamkan, akan terus bertumpuk, sehingga Bruce pun harus mulai mengerjakannya. My powers for a little over a week now. I suggest you get to it. Dengan berbagai cara, Bruce pun membuat suatu cara kerja efektif untuk membuat semua doa-doa itu bisa disimpan, dari mulai cara konvensional, manual, hingga pada akhirnya ia menemukan cara kekinian, yakni penyimpanan digital melalui email. Walau akhirnya Bruce tetap kewalahan juga karena jumlah doa yang terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ia yang memiliki kepribadian tak mau ribet pun akhirnya menggunakan jalan pintas dengan mengabulkan semua doa para warga tanpa membacanya. Singkat cerita, tibalah pada malam pesta kenaikan jabatan Bruce, di mana pada malam penting baginya itu tidak nampak sosok Grace yang mungkin kecewa karena telah diacuhkan pada malam sebelumnya. Meski begitu, Bruce yang kini memiliki kuasa Tuhan pun mencoba untuk memaksa Grace datang dengan cara mengendalikan Sam si anjing untuk bisa membuatnya datang ke pesta itu. Di lain sisi kini Bruce yang tengah berada di kamar, tiba-tiba didatangi Susan, teman satu profesinya, yang mengaku kagum dengan kegemilangan karirnya, dan entah dirasuki apa, si Susan ini ujug-ujug menyipoknya.
Bruce yang tak mengira itu sebagai ujian, lantas kangenahan dan balik mencumbunya di sana. Kelakuan Bruce tersebut pun harus terpergok oleh Grace yang datang tanpa mengabarinya dahulu. Dan alhasil, pertengkaran pun terjadi di antara mereka. Bahkan Grace yang kecewa pun sampai nekat untuk memutuskan hubungannya dengan Bruce pada saat itu juga. Dan pergi ke tempat saudaranya. Doing this. I'm undoing it. Okay, fine. I don't need you. Welcome to my world, son. Grace left me. How do you make somebody love you without affecting free will? She'll take me back, right? Would you take you back? Hari demi hari berlalu, Bruce terus berusaha untuk membujuk dan merayu Grace untuk bisa memaafkan dan juga kembali kepadanya. Bahkan berbagai cara ia lakukan meski usahanya tersebut berbuah sia-sia belaka. Karena seperti yang Pak Tua itu katakan, jika kekuasaannya tak berlaku untuk melawan kehendak manusia. I miss you. I did. None of this seems right without you. Have you completely lost your... Love me! Yeah, I gotta go. Yeah, I know. Free will. Saat hari yang ditunggu-tunggu Bruce itu tiba, ketika dirinya akan menjadi pembawa berita utama untuk pertama kalinya. Tiba-tiba banyak sekali gangguan yang terjadi, meski dirinya selalu bisa membuat solusi dengan kekuasaannya, namun selalu saja muncul lagi gangguan-gangguan yang menyusul. Di mana hal itu diketahui sering terjadi setelah fenomena jatuhnya meteor tempo hari. Dan saat ini pula terdapat kekacauan yang diakibatkan oleh para pengunjuk rasa yang protes karena hasil kemenangan judi lotre yang sedikit. Hal itu karena diakibatkan terlalu banyaknya orang yang keluar sebagai pemenang. Merasa ngeh atas hal itu, Bruce pun keluar dari studio tersebut dan melihat fenomena penjarahan yang dilakukan para massa di jalanan. Hingga Bruce pun tersadar jika situasi ini terjadi karena keputusannya yang terkesan sembrono dan tidak selektif dalam mengabulkan doa-doa para warga Buffalo. Hingga akhirnya Bruce pun kembali meratap minta bantuan si Pak Tua untuk membereskan kekacauan tersebut. Namun karena semua itu adalah apa yang diakibatkan Bruce, maka si Pak Tua ini menolak untuk membereskannya dan mengatakan jika Bruce lah yang harus bertanggung jawab untuk membereskan situasi ini sendiri. You want to see a miracle, son? So what do I do? Be the miracle. Parting your soup is not a miracle. Yeah, I figure you can handle things now. Singkat cerita, situasi di kota Buffalo pun sudah kembali normal seperti sedia kala. Karena Bruce yang sangat sadar atas apa yang dilakukannya dulu pun kini mencoba untuk memberikan sesuatu yang positif dan tentunya tanpa dengan kekuasaan Tuhan yang masih dimilikinya. Setelahnya dia pun berubah 180 derajat menjadi sosok yang lebih dewasa, objektif dan selalu berpikir positif. Bahkan dengan begitu relanya, ia mengembalikan jabatan barunya kepada Evan atau orang yang sejatinya memang paling berhak atas posisi tersebut. I turned down the job. I just came to tell you that I've been a royal prick. Thanks, Bruce. Namun sayangnya, pasca kepergian Grace waktu itu kehidupan Bruce kini terasa sangat hampa dan dia pun berharap besar bisa segera kembali bersamanya lagi. Terlebih setelah dia tahu kalau ternyata Grace sering memanjatkan doa-doa untuk dirinya. Hal itulah yang memancing rasa penasaran Bruce untuk mengintip aktivitas Grace yang mana kini tinggal di rumah saudaranya. Dan benar saja, tiada hari terlewatkan Grace tanpa mendoakan Bruce, di mana yang terpenting dari doanya kini adalah meminta agar dia bisa secepatnya melupakan Bruce. I still love him. Please help me let him go. I don't want to hurt anymore, please. Dilema bercampur sedih dirasakan Bruce saat itu karena di satu sisi dia adalah sang pengabul doa, namun di sisi lain terlalu berat baginya jika kemudian harus berpisah dengan Grace untuk selama-lamanya. Dan pada akhirnya Bruce pun menyerah dengan keadaan tersebut, bahkan meminta agar semua kekuasaan yang dimilikinya ini diambil kembali setelah dia sadar betul kalau posisi sebagai Tuhan itu sangatlah berat.
Sehingga tak ada jalan terbaik baginya kecuali menerima apapun takdir yang telah Tuhan berikan, walau harus mati sekalipun. Berkat ketulusan hatinya, Bruce kembali dipertemukan lagi dengan Pak Tua di sebuah alam lain, di mana dia ditanya tentang apa yang sebenarnya dia inginkan. Bruce lantas menjawab kalau dia telah mengikhlaskan Grace dan hanya menginginkan yang terbaik untuk mantannya itu dan juga umat manusia di muka bumi. Now that's a prayer. Dalam seketika si Pak Tua yang kini sudah pada posisi aslinya itu sebagai Tuhan langsung mengabulkan doa Bruce, di mana akhirnya si Bruce ini diselamatkan dari kematian dan ditakdirkan hidup bahagia bersama Grace, serta ia juga bisa kembali menjalani aktivitasnya sebagai reporter dan tentunya sangat menikmatinya. Oh, For those of you who haven't heard, let's go over here where the koala knows. Look at her! This is you two. Adapun sosok kakek tunawisma yang sering muncul dengan quote-quote motivasinya itu ternyata adalah sosok jelmaan si Pak Tua yang sengaja memantau setiap kehidupan Bruce. Film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan merupakan bentuk iman dari seorang hamba kepada Tuhannya. Namun tentunya doa dan harapan tersebut harus ditopang dengan usaha yang semaksimal mungkin tentunya. Yang pada intinya tidak ada di dunia ini yang datang ujug-ujug. Dari semua kepercayaan agama, para nabi sudah mencontohkan jika beliau berdarah-darah dan berusaha hingga mentok yang berakhir pada kepasrahan nasibnya. Dan kemudian datanglah pertolongan Tuhan. Jadi, jika apa yang kalian inginkan selama ini belum tercapai, kembali lagi pada diri masing-masing. Sudah mentok belum usahanya? Saya Bray Conan, pamit untuk undur diri. Dan selamat bertemu kembali di film selanjutnya.